sebisa mungkin mengembangkan potensi desanya dia lagi gitu Mas. Maksudnya ya desa harus terus didorong untuk berkembang, kesejahteraan di desa itu biar nggak terlalu timpang dengan yang di kota. Jadi tidak harus dimulai dengan populasi yang banyak usaha itu. Dengan sedikit pun asalkan dengan tekun, dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh pasti insya Allah akan berhasil. Saya punya kata-kata mutiara itu dari hadis, bunyinya sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat pada orang lain, bisa memberi manfaat pada orang lain. Yaitu ya semoga semua usaha kita, semua jerih payah ini bisa dimanfaatkan bersama-sama gitu. Jadi bisa membawa manfaat untuk orang lain. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan, nama kandangnya Berkah Rojokoyo Farm, lokasinya di Desa Kauman, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Awal mula kandang ini berdiri sekitar awal 2020, waktu itu masih awal-awal ada pandemi COVID. Jadi saya dari bekerja terus resign karena salah satunya karena ada pandemi COVID tersebut, saya beralih ke usaha domba. Awalnya domba kambing Jawa jantan, tapi seiring berjalannya waktu saya lebih sreg lah, kembangannya lebih sreg untuk memelihara domba. Saya dari 2 tahun berjalan ini, setelah dari evaluasi mengenai segi pemeliharaan dan produktivitas daging, terutama dari saya awalnya penggemukan, itu persentase penambahan bobotnya itu lebih cepat domba daripada kambing. Yang pertama itu, yang kedua dari segi perawatan saya kira jauh lebih mudah domba daripada kambing. Awal mulai ke breeding, sebenarnya bukan full ke breeding ya sekarang. Tadi saya buat kandang lagi, terutama untuk menampung yang bunting. Jadi awalnya saya tetap fattening, sampai sekarang pun masih tetap fattening. Terus dari beberapa ekor yang penggemukan itu ada yang bunting, jadi saya pisahkan sendiri dan tak buatkan kandang sendiri. Jadi awalnya kenapa kepikiran buat breeding itu karena ketergantungan dari bibit domba yang selama ini saya dapatkan itu untuk mulai akhir tahun 2021 itu kemarin itu agak sulit bibitnya. Jadi saya berpendapat kalau harus punya breeding sendiri, maka ketergantungan untuk bibit, swasembada bibit lah gampangnya seperti itu. Semua kesulitan itu saya kira sih buat pembelajaran ya. Jadi ternyata tidak semudah yang dibayangkan, tapi tidak sesulit yang ditakutkan ternyata. Jadi pembelajaran harus terus berjalan. Awalnya sih saya dari kambing itu karena saya awalnya itu langsung membuat ternak kambing, saya belum siap pakan hijauan. Jadi saya tidak punya bank pakan sama sekali. Jadi waktu itu langsung dadak. Nah ternyata agak kewalahan setelah panen untuk korban tahun 2020 itu saya full ngisi ke domba. Domba yang pertama pun saya itu kendala untuk penggemukan itu setelah belajar dari baca literasi, terus main-main ke kandang yang lain, saya nyoba buat pakan sendiri, beli bahan nyampur dengan perhitungan komposisi protein, karbohidrat, lemak, itu ternyata juga
tidak langsung bisa diterima oleh domba. Dari hitung-hitungan bagus, tapi kesukaan domba tidak terlalu suka, Mas. Jadi makan sedikit sudah berhenti, nggak mau dihabisin. Nah itu saya berproses dari pakan itu sangat berpengaruh ke bobot ternyata. Jadi setelah 1 bulan pertama itu pakannya bagus, bulan keduanya saya kesulitan nyari bahan yang sama, saya ganti dengan bahan yang lain, ternyata hasilnya tidak sama, malah turun bobotnya. Nah, makanya terus belajar lagi, ya alhamdulillah sampai sekarang sudah ketemu komposisi yang insya Allah sudah lumayan lah dari segi harga maupun dari kualitasnya untuk penambahan bobotnya. Kesulitan lain pemenuhan bibit. Jadi bibit kemarin sampai saat ini masih tergantung dari suplai, ada teman lah yang mengambilkan. Jadi ya seringkali itu fluktuasi harga naik, kadang pas bibit agak sulit harganya yang pasti harga naik gitu, Mas. Jadi untuk kestabilan harga itu sulit kalau memang nggak punya swasembada bibit sendiri, kalau tergantung. Terus kalau yang lain untuk perawatan sih insya Allah ya pastilah, namanya kita ngopeni hewan hidup pasti ada resiko kematian. Nah itu dari awalnya memang tinggi sekali. Saya awal itu saya nyoba itu 25 ekor, mati 4 ekor, jadi tinggal 21 ekor. Itu pun karena yang saya cerita tadi, kualitas bahan pakan yang tidak stabil, dari 21 ekor itu malah turun bobotnya. Dari bulan pertama itu turun, di bulan keduanya malah turun. Terus saya ya belajar ke teman-teman, terus baru bisa mengembangkan yang berikutnya itu. Yang jelas kalau rugi ya rugi, cuma saya berpikirnya ya ini media belajar saya, jadi untuk kerugian ya tetap harus sangat diperhatikan. Tapi kalau ujung-ujungnya untuk media belajar, media kita mengevaluasi sistem kandang ini ya diterima. Maksudnya kalau dari segi ekonomi ya jelas kalau rugi pun nggak terlalu besar juga sih, masih ya minimal bisa balik modal gitu aja. Perawatan waktu antara bibit datang sampai panen itu ya kisaran sekitar 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Untuk bibit yang datang, seminggu pertama itu mulai dilatih pakan penggemukan, tapi persentasenya nggak sampai 100%, sampai dia bisa menyesuaikan diri lah, maksudnya bisa dengan pakan yang baru itu. Berikutnya setelah stresnya nggak berlanjut, mulai makannya sudah bisa habis, dicukur, terus kasih vitamin, kasih antibiotik itu. Terus untuk beberapa ekor bibit yang kondisinya agak kurus langsung disisihkan, maksudnya tidak dicampur dengan yang kondisinya baik, jadi biar makannya tidak kalah dengan yang baik tersebut. Sampai 2 bulan setengah. Dari 2 bulan setengah itu tidak semua langsung keluar gitu, jadi ada beberapa ekor yang perkembangannya 1 bulan sudah bisa keluar, sudah bagus lah, maksimal, sudah bisa maksimal. Jadi itu yang bisa keluar rutin tiap minggu gitu. Sampai saat ini totalnya kapasitas kandang sih sebenarnya 350, cuma kalau sekarang ini setelah habis hari raya kemarin itu belum dapat kiriman bibit lagi, jadi sekarang masih sekitar ya hampir 200 lah, 180-an gitu. Pertama untuk yang fattening itu saat makan
maksimal itu rata-rata 1 kilo per hari. Jadi dari 1 kilo itu pakannya saya bagi 3 kali. 3 kali itu pagi itu 40%, yang sore itu 40%, yang 20% malam. Biasanya dulu 2 kali, ternyata malam itu tetap minta diberi tambahan pakan, jadi saya bagi lagi itu. Untuk yang breeding pakannya sama juga, cuma beda bahannya dari fermentasi hijauan, tebon jagung manis itu saya silase, juga rumput pakcong yang saya silase, terus ditambahi sedikit pakan fattening sedikit ya. Kalau kering saya masukkan yang full ke fattening itu. Ada macam-macam sih, ada slumper, terus ada corn gram itu, ada CFG, ada kulit jelly itu, terus yang sudah dihalusin, terus ada lagi seratnya itu kadang saya masukkan serat hijau itu yang tak chopper agak halus, itu tak masukkan ke situ. Terus ada molase, ada mineral sama kadang dikasih herbal kayak serbuk jamu, kayak jahe, kunir gitu, sedikit tapi enggak terlalu banyak. Fattening itu rata-rata ya, saya ambil rata-rata, kadang ada yang lebih, ada yang standar ya. Jadi rata-rata per bulan itu selama 2 bulan itu penambahan minimal itu 6 kilo 2 bulan penggemukan. Jadi dalam kurun waktu 60 hari sampai 75 hari itu bobot minimal yang penambahan itu 6 kilo bisa ke atas, 6 kilo ke atas. Kalau kandang saya sistem full panggung, terus ini ada 2 jenis, yang sini ini kandang untuk breeding, yang sebelah selatan untuk fattening. Untuk yang fattening itu lebarnya 7,5 meter kali 13 meter kalau nggak salah, 13 meter itu tak bagi jadi 4 lajur gini ya. Lajur tengah itu 2 saling membelakangi, saluran air minumnya di tengah untuk memisahkan itu, terus yang sebelah kanan sama kiri itu. Isinya per kotak lebarnya 1,5 meter kali 1 meter, itu saya isi, kalau bibitnya sekitar 20 kiloan ya saya isi 5, kalau di bawahnya 15 kilo, rata-rata 15, 14 itu saya isi 6. Untuk kapasitas total fattening itu saya tidak satu umur lah, gampangnya seperti itu. Jadi saya ngambil bibitnya itu bertahap. Jadi saya schedulekan, saya jadwalkan itu tiap seminggu sekali saya bisa keluar. Jadi dari keempat lajur itu umurnya 2 bulan, saya bagi 15 harian. Jadi tiap 15 hari, kadang 20 hari itu saya ngambil bibit baru untuk ngisi satu lajur. Jadi lajur yang A, B, C, D, A keluar, saya ngisi yang A lagi, terus 20 hari berikutnya ngambil yang B, saya isi lagi gitu. Jadi tidak serempak semuanya keluar dalam satu waktu gitu. Jadi biar memudahkan pemasarannya juga, karena kapasitas pengambilannya kan fluktuatif ya, nggak selalu, kadang di satu waktu itu buahnya, di satu waktu agak berkurang gitu. Untuk selama ini pengepul atau pedagang lah gampangnya seperti itu, ngambil ke sini, timbang totalnya berapa, terus kalau dia pasarnya sih ke rumah makan katanya ya, tempat sate itu. Motivasi terbesar saya ya yang pertama ya semoga aja dengan kandang ini bisa memberi manfaat untuk saya pribadi, juga untuk masyarakat sekitar lokasi sini, biar kedepannya
sebenarnya banyak sih Mas, di warga sekitar sini yang ternak tapi kecil 1-2 ekor gitu ya. Jadi kedepannya itu pengen mengakomodir peternak-peternak tersebut biar lebih baik lagi lah untuk perawatannya, untuk biar ya bisa sharing bareng-bareng lah. Sering juga sih kadang-kadang peternak yang di sekitar sini main-main ke sini terus ngobrol bareng gitu, biar ya saya juga menyerap ilmu dari beliaunya gitu. Kalau duganya enggak, ya itu sih, maksudnya kalau lihat sudah kita maksimal ngerawatnya terus ada yang mati gitu kayaknya gelo gitu Mas. Cuma kalau ya diambil hikmahnya lah, maksudnya diambil pembelajaran, tetap maksudnya kalau menghadapi hewan yang kondisinya seperti ini nanti perawatannya seperti apa gitu. Kalau sukanya sih ya alhamdulillah bisa, ya tujuannya kan di ekonomi maksudnya ya masih bisa untuk ada pemasukan, terus ada relasi baru gitu kan, ya masih itu sudah rezeki namanya. Background saya sarjana pertanian ya, dulu dari 2006-2005 itu saya sudah kerja di sektor pertanian sampai 2020, terakhir 2020 itu. Jadi hampir 15 tahun saya di pertanian. Ya agak, karena saya harus mobilitasnya jauh, jadi semakin hari kok kesel juga, capek juga kalau harus menempuh perjalanan jauh. Jadi yang bisa nggak terlalu mobilitas jauh, terus bisa tiap hari ketemu anak dan istri, itu kok di peternakan ini saya bisa selama 2 tahun ini saya ya alhamdulillah bisa enjoy gitu. Sebenarnya sih nggak ya beda, cuma ya masih berhubungan lah. Soalnya saya di pertanian dulu belajarnya dulu di hama penyakit tumbuhan, jadi secara nggak langsung sih kalau ya hampir sama perawatan. Di antara perawatan tanaman itu harus memperhatikan organisme pengganggu, terus nutrisinya seperti apa, pengolahan tanah seperti apa. Terus kalau di ternak domba ya kayaknya sama, cuma beda objek gitu lah. Nah itu perlu belajar baru lagi ya, tanya ke yang punya kandang lebih senior itu, untungnya mereka welcome, sangat welcome, bisa menceritakan, nggak sukanya aja yang diceritakan, dukanya juga diceritakan. Jadi saya sangat terbantu lah awal gampangnya banting setir ke peternakan ini, ke beliau-beliaunya itu ya, terima kasih sekali ya, karena saat ini kan ada wabah PMK, itu penyakit mulut dan kuku ya. Harapan saya sih lebih ke dinas terkait lah sebenarnya. Dari PMK ini kan ya nggak terlalu minta bantuan, bukan bantuan ya, maksudnya kepedulian lah, maksudnya bisa diperhatikan, maksudnya bimbingan teknis, misalkan dari teknis kami nggak terlalu benar, bisa diberi bimbingan lah dari pihak-pihak terkait. Jadi nggak kayak dilepaskan gitu ya. Soalnya gimana ini kan swasembada protein di Indonesia kan lagi digalakkan gitu Mas. Jadi kalau peternak nggak dibimbing, nggak diperhatikan, takutnya Indonesia akan sangat tergantung lagi dengan impor daging atau protein dari luar. Makanya harus sebisa mungkin diopeni lah, bisa aktif ke kandang-kandang, ke masyarakat. Kan datanya ada sebenarnya di desa, di dinas peternakan di kabupaten itu sebenarnya ada. Ya semoga aja bisa
bisa semakin berkembang lah Mas. Masih banyak PR lah sebenarnya dari kandang ini yang belum optimal ya. Jadi harapannya bisa semakin nambah populasi lah, terutama populasi untuk breeding. Jadi kedepannya saya pribadi bisa swasembada bibit lagi. Jadi bisa swasembada bibit, tidak tergantung dari kiriman pasokan dari luar provinsi. Makanya biar siklusnya nggak terpotong seperti saat ini gitu. Saat ini terus terang kesulitan untuk mendapatkan bibit. Ya alhamdulillah dukungan dari keluarga sih sangat mendukung 100% ya. Awalnya dari gampangnya dari karyawan, terus sekarang menjadi wira swasta sendiri, sangat didukung, terutama saat dukanya, saat apa, secara hitung-hitungan kok keuntungannya kecil itu, ya untungnya keluarga masih mendukung untuk berlanjut terus proses di kandang ini. Jadi bisa menguatkan mental lah, terutama dari keluarga, dari teman-teman. Ya alhamdulillah ada sering sharing kendalanya seperti apa. Kadang ada, Mas, mulai ada yang kapan hari diberitahu penyakit yang agak banyak, misalkan kembung, itu ada beberapa teman yang mengeluhkan, jadi bisa sharing penanganannya seperti apa. Untuk pemuda yang saat ini mungkin bekerja di luar kota atau apa, bisa sebisa mungkin mengembangkan potensi desanya dia lagi gitu. Maksudnya ya desa harus terus didorong untuk berkembang ya, mulai dari Karang Taruna, dari bisa harus terus berkembang lah desa, kesejahteraan di desa itu biar nggak terlalu timpang dengan yang di kota. Jadi tidak harus dimulai dengan populasi yang banyak usaha itu, dengan sedikit pun, asalkan dengan tekun, dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh, pasti insya Allah akan berhasil gitu. Saya punya kata-kata mutiara itu dari hadis Nabi yang dulu waktu ngaji itu bunyinya, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat pada orang lain, bisa memberi manfaat pada orang lain. Yaitu ya semoga semua usaha kita, semua jerih payah ini bisa dimanfaatkan bersama-sama gitu. Jadi bisa membawa manfaat untuk orang lain. Terima kasih atas kesediaan jenengan untuk mendengar video review dari kandang saya ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Semoga memberi pengetahuan baru dan bisa berbagi pengalaman ya. Untuk demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.